Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ajuan proposal saya yang berjudul Eksistensi Krematorium dalam Kearifan Lokal di Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker dalam Perspektif Pendidikan Agama Hindu. Nah, perkenalkan, nama saya Putu Enas Kudari dengan NIM 2211011016. Jadi, kita masuk ke submateri pada proposal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka konsep teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Nah, kita masuk ke bab pertama yaitu latar belakang. Nah, Bali merupakan pulau kecil yang dikenal luas di dunia karena keindahan alam, kekayaan budaya dan adat istiadat serta tradisinya yang unik. Nah, ajaran agama Hindu merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengajarkan kebenaran dan kesucian hidup terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan senantiasa mengalir dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan tanpa kehilangan esensinya. Nah, dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 kerangka dasar yang menjadi pedoman utama bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan beragama, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Nah, adapun Undang-Undang Pasal 32 tahun 1945 yang menegaskan tentang tanggung jawab negara dalam memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat menjaga dan mengembangkan budayanya. Nah, dalam konteks budaya Bali dan agama Hindu, undang-undang ini melindungi tradisi dan adat istiadat seperti upacara keagamaan, khususnya ngaben. Nah, upacara ngaben adalah ritual sakral Hindu Bali sebagai bentuk pengorbanan atau penghormatan kehadapan leluhur dan keyakinan akan siklus reinkarnasi. Nah, proses ini melibatkan pembakaran jenazah di setra dengan tahapan upacara yang mengandung nilai adat dan kearifan lokal. Nah, seiring perkembangan zaman, perubahan sosial dan teknologi turut mempengaruhi pelaksanaan upacara ngaben. Nah, krematorium menjadi alternatif dalam pembakaran jenazah yang dilakukan di tempat khusus secara sistematis. Nah, di Buleleng ada misalnya di upacara ngaben kini sering dilaksanakan di Setra Buleleng atau sering disebut dengan Petunon. Nah, desa ini atau Setra ini berada di desa adat Buleleng, Jalan Gajah Mada nomor 53. Keberadaan krematorium ini memberikan pengaruh kurangnya menyama beraya terhadap tradisi ngaben di desa adat Belagung Tenaun Desa Alasangker. Adapun tantangan bagi desa adat Belagung Tenaun dalam tradisi ngaben ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai adat. Nah, dengan demikian penggunaan krematorium itu diharapkan tidak mengurangi esensi dari rasa menyambut beraya, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi budaya yang tetap berlandaskan ajaran Trihitekarana, khususnya aspek pawongan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pertama yaitu mengapa proses krematorium upacara ngaben dapat diterima dalam perspektif kearifan lokal masyarakat di Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker. Yang kedua yaitu bagaimana pemahaman dan persepsi masyarakat di Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker terhadap prosesi ngaben dengan krematorium dibandingkan dengan tradisi ngaben yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang ketiga yaitu apa dampak keberadaan krematorium terhadap rasa menyambut beraya dalam pendidikan agama Hindu dalam kehidupan sosial, budaya, serta agama di masyarakat Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, di sini ada tujuan penelitian secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis eksistensi krematorium dalam upacara fitriyatnya di Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker dalam perspektif kearifan lokal dan ajaran Trihitekarana atau aspek pawongan, serta mengidentifikasi perannya sebagai adaptasi budaya tanpa mengurangi nilai-nilai menyambut beraya. Adapun tujuan khusus yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosesi krematorium upacara ngaben dapat diterima dalam perspektif kearifan lokal masyarakat di Desa Adat Belagung Tenaun Desa Alasangker.
Nah, yang kedua yaitu mengetahui pemahaman dan persepsi masyarakat Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar terhadap prosesi ngaben dengan krematorium dibandingkan dengan tradisi ngaben yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis apa dampak keberadaan krematorium terhadap rasa menyambut budaya dalam perspektif pendidikan agama Hindu dalam kehidupan sosial, budaya, serta agama di masyarakat Hindu Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar. Adapun manfaat penelitian. Nah, di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang eksistensi krematorium sebagai alternatif prosesi ngaben di Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar serta dampaknya terhadap nilai kebersamaan atau menyambut budaya dalam konteks Trihitekarana khususnya dalam aspek pawangan. Nah, hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi studi perubahan budaya Hindu di Bali dan menjaga keseimbangan antar modernisasi dan pelestarian adat. Nah, adapun juga manfaat praktis, yang pertama yaitu bagi lembaga, yang kedua bagi program studi pendidikan agama Hindu, yang ketiga bagi masyarakat Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar, yang keempat bagi penulis, dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya. Nah, adapun kita masuk ke bab kedua yaitu kajian pustaka. Nah, menurut Wismayani 2023 dalam artikelnya yang termuat dalam Jurnal Ilmu Multidisiplin volume 3 nomor 4 yang berjudul Ngaben di Krematorium Sagraha Mandara Kartasanti sebagai sebuah solusi. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa krematorium di Desa Bebalang Bangli menjadi alternatif pelaksanaan upacara ngaben di tengah perubahan zaman yang menuntut segala sesuatu yang dilakukan dengan praktis, efisien, dan ekonomis. Nah, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang eksistensi krematorium sebagai bentuk adaptasi budaya dalam pelaksanaan upacara fitriyatnya atau ngaben dan bagaimana masyarakat memahami makna di balik perubahan bentuk pelaksanaan upacara. Nah, adapun perbedaannya yang terletak pada fokus kajian. Nah, yang terletak pada fokus kajian. Nah, penelitian Wismayani ini menitik beratkan pada solusi praktis dan efektif bagi masyarakat dalam melaksanakan ngaben di masa pandemi dan pasca pandemi. Sedangkan penelitian saya ini lebih menyoroti eksistensi krematorium dalam konteks kearifan lokal, dampak terhadap nilai kebersamaan atau menyambut budaya, serta penerimaannya dalam struktur sosial budaya masyarakat Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar. Nah, adapun kontribusi penelitian ini terhadap masyarakat di Desa Adat Baliagung Tanawan Desa Alasangkar yaitu sangat signifikan, khususnya dalam memahami eksistensi krematorium sebagai bagian dari transformasi pelaksanaan upacara fitriyatnya. Nah, penggunaan krematorium tidak hanya dilihat sebagai solusi praktis dan efisien saja, tetap dalam konteks keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, tapi juga menjadi cerminan dari kemampuan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut Ari Putra et al. Pada tahun 2022 dalam artikelnya yang termuat dalam Jurnal Teologi nomor 13 volume 13 nomor 2 yang berjudul Efektivitas Ngaben Kremasi di Krematorium Bebalang Bangli. Nah, penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan upacara ngaben melalui kremasi di desa adat atau dalam memahami tuntunan era modern yang serba praktis dan cepat. Nah, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya yaitu sama-sama membahas dampak keberadaan krematorium terhadap tradisi masyarakat Bali, termasuk penerimaan masyarakat adat dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan upacara fitriyatnya. Nah, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan, yaitu pada Ari Putra et al. Ini lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan dan alasan-alasan praktis dari masyarakat dalam memilih krematorium serta bagaimana awik-awik menyesuaikan
diri terhadap perkembangan tersebut. Sedangkan penelitian saya ini fokus pada eksistensi krematorium dalam menjaga keseimbangan antar modernisasi dan pelestarian nilai-nilai adat dan nilai kebersamaan atau menyambut budaya dalam konteks kehidupan sosial di Desa Adat Baliagung Tenaon, Desa Lasangker. Nah, selanjutnya menurut Budiarse 2024 dalam artikelnya yang termuat dalam jurnal Pangkaja volume 27 nomor 1 yang berjudul Upacara Ngaben di Krematorium Santiana Denpasar. Nah, artikel ini menguraikan bentuk, fungsi, dan implikasi modernisasi upacara ngaben yang dilaksanakan di Krematorium Santiana. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik struktural di Desa Pakraman yang menekankan kelompok minoritas, sehingga krematorium menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengikuti aturan adat yang sangat ketat. Nah, adapun persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan yaitu sama-sama membahas modernisasi upacara ngaben melalui krematorium yang tetap sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan adat. Nah, perbedaannya terletak pada fokus, yaitu penelitian Budiase ini lebih menekankan pada implikasi sosial dan akibat konflik struktural di desa adat dan bagaimana krematorium itu menjadi solusi bagi kelompok minoritas yang mengalami tekanan sosial. Sedangkan penelitian saya ini lebih menyoroti eksistensi krematorium sebagai bagian dari kearifan lokal, upaya menjaga nilai menyambut budaya, dan bagaimana masyarakat secara umum itu menyesuaikan diri dengan perkembangan tanpa mengesampingkan tradisi yang diwariskan. Nah, adapun kontribusi penting dalam menunjukkan bagaimana krematorium itu menjadi solusi atas konflik sosial dan tekanan adat terhadap kelompok minoritas, serta sementara itu penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti eksistensi krematorium sebagai bagian dari kearifan lokal yang mampu menjaga nilai menyambut budaya dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa modernisasi itu dapat sejalan seiring dengan pelaksanaan tradisi jika diterima secara kolektif oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep. Nah, yang pertama yaitu eksistensi krematorium. Nah, eksistensi krematorium di Desa Adat Baliagung Tenaon, Desa Lasangker ini dipandang sebagai bentuk adaptasi modern yang tetap selaras dengan adat, kearifan lokal, dan ajaran Hindu. Nah, masyarakat tetap menjaga nilai menyambut budaya serta melaksanakan upacara sesuai dengan sastra dan Trihita Karana atau khususnya dalam aspek Pawongan, sehingga krematorium itu menjadi simbol harmonisasi antara tradisi dan perkembangan zaman. Nah, yang kedua yaitu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal merupakan kumpulan nilai-nilai luhur, norma, tradisi, dan praktik budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Nah, kearifan lokal merefleksikan nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Nah, eksistensi krematorium di Bali menunjukkan respon adaptif terhadap modernisasi tanpa mengabaikan tradisi. Nilai-nilai seperti menyambut budaya, gotong royong, dan bakti serta bakti itu tetap terjaga serta mencerminkan harmonisasi antar transformasi sosial dan ajaran Trihita Karana khususnya aspek Pawongan. Nah, selanjutnya yaitu perspektif pendidikan agama Hindu. Nah, perspektif pendidikan agama Hindu adalah pandangan yang menyeluruh mengenai kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai suci untuk menjaga keseimbangan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nah, krematorium dalam perspektif agama Hindu ini dianggap sebagai adaptasi budaya yang sah jika menjaga kesucian, peran rohaniawan, dan tata cara agama. Nah, masyarakat menerima sebagai solusi praktis dengan tantangan menjaga nilai menyambut budaya dan pelestarian sadacara serta makna dari fitriyatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori. Nah, yang pertama yaitu teori fungsional struktural dari Talcott Person yang digunakan untuk mengkaji permasalahan pertama, yaitu menganalisis bagaimana eksistensi upacara ngaben melalui prosesi krematorium dalam perspektif kearifan lokal masyarakat di Desa Adat Baliagung Tenaon, Desa Lasangker. Nah, yang kedua yaitu teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead
yang digunakan untuk membedah apa dampak pemahaman dan persepsi masyarakat Desa Adabalangun Tenawan Desa Lasangkar terhadap prosesi ngaben dengan krematorium dibandingkan dengan tradisi ngaben yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang ketiga yaitu teori nilai dari Shalom Schwartz, yaitu membedah dampak keberadaan krematorium terhadap rasa menyama budaya masyarakat Hindu di Desa Adabalangun Tenawan Desa Lasangkar. Nah, selanjutnya model penelitian. Nah, model penelitian yang saya buat ini akan saya jelaskan pada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena eksistensi krematorium dalam prosesi ngaben di Desa Adabalangun Tenawan Desa Lasangkar yang menunjukkan adaptasi budaya masyarakat Hindu Bali terhadap perkembangan zaman. Nah, keberadaan krematorium ini menimbulkan berbagai perspektif terkait pelestarian tradisi ngaben yang diwariskan secara turun-temurun dan dampaknya terhadap nilai-nilai menyama budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, penelitian ini menggunakan 3 teori utama. Yang pertama yaitu teori fungsional struktural untuk menganalisis fungsi krematorium dalam struktur sosial dan penggantian peran ngaben tradisional. Nah, yang kedua yaitu teori interaksi simbolik untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap makna simbol krematorium dibandingkan ngaben tradisional. Yang ketiga yaitu teori nilai untuk menelaah dampak keberadaan krematorium terhadap nilai kebersamaan atau menyama budaya dalam konteks ajaran Trihitekarana, khususnya aspek pawangan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana krematorium itu diterima sebagai adaptasi budaya yang tetap menjaga esensi nilai sosial dan keagamaan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosial keagamaan dan kebijakan adat terkait dengan praktek kremasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan serta manfaat tertentu. Nah, dalam hal ini terdapat 4 aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan spesifik. Nah, adapun jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena mendeskripsikan dalam bentuk deskriptif dan tidak menggunakan angka atau tidak berbentuk angka, serta mendeskripsikan eksistensi krematorium dalam kearifan lokal dan menganalisis pendapat masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam pengamatan, pandangan, persepsi, mencari informasi dari masyarakat terhadap keberadaan krematorium dalam hubungan dengan kearifan lokal. Nah, selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adabalangun Tenawan Desa Lasangkar, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Bangli. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2025. Nah, adapun jenis dan sumber data penelitian, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer, pengumpulan data primer itu yaitu dengan melakukan wawancara melalui informan untuk mendapatkan informasi data yang valid, yaitu dari kelian adat, kelian desa, pemangku, serati Banten, dan masyarakat. Nah, adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi tertulis, laporan tertulis, arsip, buku, dan artikel ilmiah. Adapun subjek dan objek penelitian. Nah, subjeknya yaitu kelian adat, kelian desa, pemangku, serati Banten, dan masyarakat. Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah eksistensi krematorium dalam konteks kearifan lokal, khususnya dari perspektif pendidikan agama Hindu. Nah, adapun teknik penentuan informan. Nah, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Nah, sampel yang mulanya kecil menjadi besar dengan memilih informan yang tepat, yaitu kelian adat, kelian desa, pemangku, serati Banten, dan masyarakat. Adapun metode pengumpulan data.
Nah, metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Nah, adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yang menerapkan teknik analisis data dari Miles and Haberman yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, sekian penyampaian proposal saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.